Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurrohma Lailiyah, NIM T20198106. Saya dari kelas Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi vitamin dan mineral. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin. Vitamin merupakan organic nutrients, di mana dia memiliki banyak fungsi biokimia dan fisiologis di dalam tubuh. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu organic nutrients. Vitamin merupakan organic nutrients, berarti nutrisi organik. Yang biasanya suatu organisme tidak mampu memproduksi vitamin itu sendiri. Selanjutnya, klasifikasi vitamin. Vitamin dibagi berdasarkan kelarutannya di air. Yang pertama, vitamin larut air, dan yang kedua, vitamin larut lemak. Vitamin larut air bersifat hidrofilik, yang berarti hidrofilik artinya suka dengan air. Berarti vitamin larut air ini ya memang vitamin yang suka dengan air. Vitamin larut air, penyerapannya atau absorpsinya pasif. Berarti dalam penyerapannya itu tidak memerlukan energi-energi lain dalam proses penyerapannya. Dalam proses metabolisme, vitamin larut air lebih cepat dan ekskresinya juga lebih cepat. Vitamin ini tidak bisa disimpan dalam tubuh, kecuali vitamin B12. Vitamin ini perlu disuplai secara terus-menerus melalui diet. Tapi ketika ada yang berlebihan akan dikeluarkan atau diekskresikan melalui urin. Vitamin larut air bersifat koenzim dan kofaktor dalam beberapa reaksi. Vitamin ini contohnya seperti vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks meliputi vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Keseluruhannya rata-rata memiliki fungsi sebagai koenzim pada berbagai reaksi yang diperlukan untuk proses metabolisme. Makanya, pada orang yang mengkonsumsi karbohidrat yang berlebih harus disertai vitamin B yang banyak juga, karena vitamin ini diperlukan sebagai koenzim untuk metabolisme beberapa makromolekul tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari vitamin B kompleks. Yang pertama, vitamin B1, tiamin. Bentuk enzimnya berupa TPP. TPP merupakan tiamin pirosfosfat, di mana dia koenzim dalam enzim pyruvat dehidrogenase yang berperan dengan dekarboksilasi oksidatif dan metabolisme asam amino. Peran lainnya adalah untuk sintesis beberapa neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh sel neuron atau sel saraf agar bisa melanjutkan impuls saraf atau pesan dari satu sel ke sel yang lainnya. Fungsinya menjaga kesehatan kulit, membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi, dan membantu proses metabolisme protein lemak. Vitamin B1 bisa ditemukan pada gandum, nasi, daging, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan. Apabila terjadi kekurangan vitamin B1, kulit akan mengalami berbagai gangguan seperti kulit kering dan bersisik, penyakit beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan sistem syaraf. Apabila terjadi kelebihan vitamin B1 itu belum ditemukan kasus seperti itu. Farmakokinetik pada pemberian parenteral, absorpsinya cepat dan sempurna. Absorpsi per oral maksimum 8-15 mg per hari yang dicapai dengan pemberian oral sebanyak 40 mg. Dalam satu hari, sebanyak 1 mg tiamin mengalami degradasi di jaringan tubuh.
Selanjutnya vitamin B2, riboflavin. Vitamin B2 ini merupakan koenzim bagian terpenting FAD dan FMD. Di mana FAD dan FMD tersebut berperan penting dalam membawa elektron dalam siklus Krebs dan juga dalam transport elektron. Berperan penting juga dalam konversi retina ke retinoic acid dan konversi triptofan menjadi niacin. Fungsi dari vitamin B2 ini adalah penting dalam metabolisme tubuh manusia. Di dalam tubuh berperan sebagai koenzim flavin mononukleotida atau flavin mononukleotida dan flavin adenin dinukleotida, membentuk molekul steroid, sel darah merah, dan glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Vitamin B2 bisa didapat pada sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Apabila terjadi kekurangan vitamin B2, akan menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Apabila kelebihan vitamin B2 ini belum ada atau tidak ada toksisitas yang dilaporkan, berarti belum ada penemuan yang menyebabkan itu. Farmakokinetik. Pemberian secara oral atau parenteral akan diabsorpsi dengan baik dan distribusi merata di seluruh jaringan. Selanjutnya vitamin B3 atau niacin. Niacin bersifat sebagai koenzim dalam berbagai reaksi okseoreduktase. Bentuk aktifnya yaitu NAD+ yang berperan dalam transport elektron dan NADP+ berperan sebagai agen reduksi pada sintesis. Fungsi dari niacin ini adalah menghasilkan energi, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain dan vertigo, dan penetra racun. Sumber vitamin B3 ini terdapat pada makanan hewani seperti ragi, hati, ginjal, daging unggas, ikan, serta gandum dan kentang manis. Apabila terjadi kekurangan, vitamin ini menyebabkan tubuh mengalami kekejangan, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Apabila kelebihan akan menyebabkan hepatotoksisitas. Selanjutnya vitamin B5, asam pantotenat. Vitamin B5 merupakan komponen koenzim A yang berperan dalam berbagai jalur metabolisme. Vitamin ini terlibat dalam reaksi enzimatik dan metabolisme, seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak, menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf dan pusat dan otot, memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Sumber dari vitamin B5 ini terdapat pada daging, susu, ginjal, dan hati, hingga makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang hijau. Apabila kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik. Selain itu, gangguan lain yang akan diderita adalah kram otot serta kesulitan untuk tidur. Vitamin B6. Vitamin B6 ada 3 bentuk, yaitu piridoksal, piridoksamin, dan piridoksin. Yang paling penting adalah piridoksal dan piridoksamin karena berperan penting sebagai koenzim dalam metabolisme asam amino. Tetapi dia juga berperan dalam karbohidrat dan metabolisme lipid. Piridoksin juga terlibat dalam sintesis neurotransmitter sama seperti B1 dan HEM.
Hem merupakan bagian dari hemoglobin yang dari sel darah merah. Fungsi vitamin B6 ini yaitu sebagai senyawa koenzim A yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak, seperti sphingolipid dan fosfolipid, metabolisme nutrisi dan memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Vitamin B6 ini banyak terdapat di dalam beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Apabila terjadi kekurangan pada vitamin B6 ini atau hypo dalam jumlah banyak dapat menyebabkan kulit pecah-pecah, kram otot, dan insomnia. Apabila kelebihan vitamin B6 akan menyebabkan neuropati perifer. Farmakodinamik. Pemberian piridoksin secara oral dan parenteral tidak menunjukkan efek farmakodinamik yang nyata. Dosis sangat besar, yaitu 3-4 gram, menyebabkan kejang dan kematian pada hewan. Tetapi dosis kurang dari umumnya tidak menimbulkan efek yang jelas. Farmakokinetik. Mudah diabsorpsi melalui saluran cerna. Metabolit terpenting dari ketiga bentuk tersebut adalah 4-asam piridoksat. Ekskresi melalui urin terutama dalam bentuk 4-asam piridoksat dan piridoksal. Selanjutnya vitamin B7 atau biotin. Vitamin B7 merupakan koenzim yang berperan dalam reaksi karboksilasi, baik dalam proses lipogenesi dan gluconeogenesi, serta dalam proses katabolisme dari asam amino. Ciri khas vitamin ini yaitu disintesis oleh mikroba dalam usus. Fungsi dari vitamin B7 ini sebagai koenzim pada reaksi-reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif, sintesis dan oksidasi asam lemak, deaminasi pengeluaran NH2 dari asam-asam amino tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan serin, serta sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA. Vitamin B7 ini banyak terdapat pada jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber yang baik adalah hati, kuning telur, serealia, hamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan tertentu seperti pisang, jeruk, semangka, stroberi. Kekurangan vitamin B7 dapat menimbulkan penyakit dermatitis, hiperestesia, dan parestesia, keratokonjungtivitas, anoreksia, anemia, dan terganggunya fungsi jantung. Apabila kelebihan, dia akan menyebabkan neuropati perifer. Gejala apabila seseorang kekurangan vitamin B7 itu seperti rambut rontok, dermatitis. Seringkali kekurangan ini terjadi pada orang yang sering konsumsi telur mentah, karena pada telur mentah, putih telur memiliki avidin. Nah, avidin ini dia akan mengikat biotin sehingga terjadi malabsorpsi vitamin B7. Pada ibu hamil akan terjadi malformasi kongenital pada bayi. Selanjutnya, vitamin B9, asam folat. Vitamin B9 merupakan koenzim reaksi yang memindahkan satu karbon dari senyawa satu ke senyawa lain. Berperan dalam proses metilasi atau sintesis beberapa asam amino. Dan juga berperan dalam sintesis asam nukleat karena berperan dalam pembentukan purin dan pirimidin yang merupakan basa nitrogen.
Fungsinya di sini berfungsi sintesa sel-sel baru, pembentukan sel darah merah dan sel darah putih dalam sumsum tulang belakang. Dan untuk pendewasaannya, pembawa karbon tunggal dalam pembentukan HEM, menyembuhkan anemia pernisiosa, namun gejala gastrointestinal dan gangguan saraf tetap bertahan. Vitamin B9 ini terdapat pada vitamin B9 ini merupakan dalam makanan, terutama dalam bentuk poliglutamat. Asam folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serelia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Apabila terjadi kekurangan B9, menyebabkan terganggunya fungsi otak, pertumbuhan tulang belakang, sariawan, dan diare. Apabila kekurangan B9 ini pada ibu hamil sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Ini dapat diatasi dengan pemberian asam folat yang reguler dan juga menyebabkan anemia. Apabila kelebihan B9 ini belum ada penemuan yang dilaporkan. Farmakodinamik. Absorpsi asam folat paling baik adalah melalui pemberian peroral, terutama pada sepertiga bagian proksimal usus halus. Pemberian dengan dosis kecil memerlukan energi untuk melakukan absorpsi, sedangkan pada dosis besar, absorpsi dapat berlangsung secara difusi. Farmakokinetik. Asam folat yang terdapat dalam plasma darah terikat pada protein yang tidak difiltrasi ginjal. Distribusi folat merata ke semua sel jaringan dan terjadi penumpukan dalam cairan cerebrospinal. Ekskresi berlangsung di ginjal dan sebagian besar dalam bentuk metabolit. Selanjutnya vitamin B12, cyanocobalamin. Vitamin B12 merupakan koenzim reaksi yang memindahkan karbon di mana ia memindahkan satu karbon dari senyawa satu ke senyawa lainnya. Ini sama dengan yang tadi dengan B9, yakni memindahkan karbon. Vitamin B12 mempunyai ciri khas yakni strukturnya yang khas dan kompleks, dan di tengah strukturnya ada mineral yang disebut kobalt dan merupakan struktur cincin tetrapirol mirip seperti hemoglobin. Vitamin B12 ini berperan sebagai sintesis asam nukleat, produksi eritrosit, dan metabolisme asam folat. Ciri khas lain disintesis oleh bakteria. Vitamin B12 ini hanya ditemukan pada binatang. Pada orang yang melakukan diet vegetarian sering terjadi kekurangan vitamin B12. Fungsi dari vitamin B12 ini metabolisme energi dalam tubuh, memelihara kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, pembentukan platelet darah. Sumber dari vitamin B12 ini yaitu terdapat pada daging, telur, susu, hati, dan ragi. Selanjutnya yakni tentang vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai senyawa pembentuk kolagen, senyawa antioksidan, membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga resiko tumbuhnya berbagai penyakit degeneratif. Bentuk dan struktur dari berbagai jaringan di dalam tubuh dan juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Vitamin C berfungsi dapat menghambat kerja dari radikal bebas. Cara kerjanya sebagai donor elektron. Vitamin C terdapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, dan kentang.
Apabila terjadi kekurangan vitamin C, dapat menyebabkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian. Apabila terjadi kelebihan atau hyper, menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. Farmakodinamik keadaan normal tidak menyebabkan efek farmakodinamik yang jelas, namun pada keadaan defisiensi, pemberian vitamin C akan menghilangkan gejala penyakit dengan cepat. Farmakokinetik mulai diabsorpsi melalui saluran cerna. Pada keadaan normal, tampak kenaikan kadar vitamin C dalam darah setelah diabsorpsi. Distribusinya luas ke seluruh tubuh dengan kadar tertinggi dalam kelenjar dan terendah dalam otot dan jaringan lemak. Ekskresi melalui urin dalam bentuk utuh dan bentuk garam sulfatnya terjadi jika kadar dalam darah melewati ambang rangsang ginjal, yaitu 1,4 mg/sen. Nah, selanjutnya vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak bersifat hidrofobik yang terdiri dari unit-unit kecil yang berupa isoprene. Vitamin larut lemak memiliki lemak dalam proses absorpsinya, sehingga kalau di dalam tubuh terjadi masalah atau malabsorpsi lemak, maka akan menyebabkan defisiensi dari beberapa vitamin larut lemak. Vitamin ini bisa disimpan di dalam tubuh. Vitamin ini fungsinya sangat beragam. Seperti contoh vitamin A dan D, fungsinya sebagai hormon. Kebanyakan dari vitamin ini tidak memiliki fungsi sebagai koenzim kecuali vitamin K. Larut lemak ada vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A atau disebut juga retinol. Vitamin A merupakan istilah generik yang mencakup beberapa macam komponen retinol, retinal, dan asam retinoat. Dalam vitamin A ini, yang paling aktif dari ketiga vitamin itu adalah retinal dan asam retinoat. Apapun bentuknya dari vitamin A, yang menjadi provitamin itu adalah vitamin B-karoten yang terdapat pada makanan yang berpigmen. Seperti contohnya wortel. B-karoten ini bisa menghasilkan retinol melalui enzim yang disebut karoten dioksigenase. B-karoten ini bisa menghasilkan retinol melalui enzim yang disebut karoten dioksigenase. B-karoten ini bisa menghasilkan retinol melalui enzim yang disebut karoten dioksigenase. Kalau retinol sudah dihasilkan, maka dia bisa mengalami oksidasi menjadi retinal. Selanjutnya, retinal akan dioksidasi lebih lanjut menjadi retinoik acid atau asam retinoat. Retinal dan asam retinoat mempunyai peran penting, yakni retinal yang akan membentuk salah satu pigmen yang sangat penting di dalam penglihatan. Ini diperlukan untuk memberikan sinyal penglihatan ke otak. Asam retinoat memiliki fungsi hormonal dan dapat mempengaruhi ekspresi gen. Selanjutnya vitamin D3 atau cholecalciferol. Selanjutnya vitamin D3 atau disebut cholecalciferol. Selanjutnya vitamin D3 atau bisa disebut cholecalciferol. Cholecalciferol bisa diperoleh melalui diet dan kulit, di mana kulit kita itu mengandung 7-dehidrokolesterol yang apabila terkena sinar matahari akan berubah menjadi D3. Ketika kulit kita terkena sinar matahari, dia akan berubah menjadi vitamin D3.
Selain dari 7-dehidrokolesterol yang telah direduksi sinar UV, selain dari 7-dehidrokolesterol yang telah diradiasi sinar UV, juga bisa dapat vitamin D dari diet. Kalau sudah masuk ke tubuh, vitamin D ini akan ada dua tempat penyimpanan. Yang pertama di hati dan yang kedua di ginjal. Di hati, dia dalam bentuk kalsidiol. Vitamin larut lemak cenderung disimpan dalam tubuh dalam bentuk cadangan. Sedangkan di ginjal, dia akan diubah menjadi bentuk paling aktif dari vitamin D, yaitu kalsitriol. Perubahan ini difasilitasi oleh enzim 1-alfa hidroksilase. Kalsitriol memiliki banyak fungsi, yakni mengatur pengangkutan kalsium di usus, mengatur kadar kalsium di ginjal dan tulang, mengatur ekspresi genetik. Selanjutnya vitamin E atau tocopherols. Tocopherols atau vitamin E merupakan suatu istilah generik yang mencakup banyak macam bentuk seperti alfa tocopherol, beta tocopherol, gamma tocopherol, dan delta tocopherol. Namun, yang paling dominan di dalam tubuh manusia itu adalah alfa tocopherol sebanyak 90%. Mengapa? Karena dia yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Dia juga membutuhkan lemak agar bisa diabsorpsi dari diet kita. Fungsi utama vitamin ini adalah 1. Sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan agen yang dapat melawan radikal bebas. Contohnya lemak yang ada dalam tubuh bisa dicegah proses oksidasinya dengan adanya cincin kromonal yang ada pada vitamin E. Cincin kromonal yang mengikat suatu reaktif oksigen spesies dan mencegah proses kerusakan oksidatif. Fungsi utama vitamin ini yaitu 1. Sebagai antioksidan. Antioksidan merupakan agen yang dapat melawan radikal bebas. Contohnya lemak yang ada dalam tubuh kita. Lemak tersebut bisa dicegah proses oksidasinya oleh yang namanya reaktif oksigen spesies, disingkat ROS, dengan adanya cincin kromonal yang ada pada vitamin E. Nah, cincin kromonal ini yang bisa mengikat reaktif oksigen spesies dan mencegah proses kerusakan oksidatif. Yang kedua, memiliki peran dalam fungsi sistem imun, signal seluler, dan ekspresi gen. Vitamin K atau piloguenon. Vitamin K merupakan istilah generik dan mencakup dua bentuk, yakni piloguenon K1 dan menaguenon K2. Vitamin K sama seperti vitamin E, sama-sama ada cincin aromatiknya. Vitamin K mempunyai side chain berupa isoprenoid. Vitamin K banyak ditemukan di tumbuhan-tumbuhan berdaun hijau dan di dalam tubuh kita. Vitamin K yang bersirkulasi. Vitamin K2 biasanya diperoleh dari konversi vitamin K1 menjadi vitamin K2 oleh bakteri dalam usus atau intestinal microflora. K2 juga disimpan dalam hati dan juga memiliki beberapa subtipe yang berbeda dari jumlah unit isoprenoid. Vitamin K sangat banyak ditemukan di tumbuhan dan penyerapannya perlu disertai dengan adanya lemak. Vitamin K atau bisa disebut piloguenon. Vitamin K merupakan istilah generik dan mencakup dua bentuk, yaitu vitamin K1 atau piloguenon dan vitamin K2 yaitu menaguenon. Vitamin K sama saja seperti vitamin E, sama-sama ada cincin aromatik. Dan vitamin K juga memiliki side chain berupa isoprenoid. Vitamin K1 banyak ditemukan di tumbuhan-tumbuhan berdaun hijau
dan di dalam tubuh kita. Pembahasan selanjutnya yakni kita akan membahas tentang mineral. Mineral adalah suatu unsur atau senyawa yang dalam keadaan normalnya memiliki unsur kristal dan terbentuk dari hasil proses geologi. Mineral merupakan inorganic nutrients. Berarti mineral ini nutrisi anorganik yang berbagai macam fungsi biokimia dan fisiologis. Ilmu yang mempelajari tentang mineral disebut mineralogi. Mineral diklasifikasikan berdasarkan berapa banyak kebutuhan sehari. Ada 1 makromineral, 2 mikromineral. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang makromineral dan mikromineral. Yang pertama makromineral. Pertama kalsium. Kalsium merupakan makromineral yang sangat besar jumlahnya di dalam tubuh. Kebanyakan tersimpan di tulang dalam bentuk garam kalsium. Tapi bisa juga ditemukan dalam plasma. Ketika di plasma, kalsium ini memiliki fungsi biokimia, yaitu kontraksi otot, koagulasi darah, messenger sekunder, siklus Krebs, dan breakdown glikogen. Kadar kalsium dalam darah dijaga oleh 2 hormon yang sangat penting, yaitu paratiroid hormon atau PTH dan kalsitriol, vitamin D. PTH ini dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Ketika kadar kalsium dalam darah menurun, maka kelenjar paratiroid akan meningkatkan ekspresi PTH, di mana PTH ini akan bekerja pada tulang untuk menghancurkan garam kalsium dalam tulang. Dia juga bekerja pada ginjal untuk aktivasi vitamin D. Juga bisa bekerja pada usus untuk meningkatkan absorpsi kalsium dari diet. Peran kalsitriol atau vitamin D seperti penjelasan di bab yang vitamin, bahwa kalsitriol diperoleh dari 7-dehidrokolesterol dari kulit. Ketika sudah masuk di ginjal, maka dibentuklah oleh kerja enzim 1-alfa hidroksilase. Ketika kalsitriol sudah dihasilkan, maka ia akan kerjasama dengan PTH untuk meningkatkan absorpsi kalsium di usus. Fungsi dari kalsium ini sebagai bahan bangun bagi kerangka, regulasi daya rangsang dan kontraksi otot, serta penerusan impuls saraf. Lagi pula, kalsium ini mengatur permeabilitas membran sel bagi kalium dan natrium dan mengaktifasi banyak reaksi enzim seperti pembekuan darah. Kalsium ini biasanya ditemukan pada susu dan telur, gandum dan sayur seperti bayam. Selanjutnya yakni fosfor. Fosfor adalah bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler. Fungsi fosfor sebagai klasifikasi tulang dan gigi, absorpsi dan pengangkut zat gizi, mengatur keseimbangan asam basa, serta proses lain dalam tubuh. Fosfor terdapat pada daging, ayam, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Apabila kekurangan fosfor, ini akan menyebabkan kerusakan pada tulang dengan gejala rasa lelah dan kurang nafsu makan. Selanjutnya magnesium. Magnesium adalah kation. Kebanyakan ditemukan di otot dan tulang. Magnesium merupakan makromineral terbanyak dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh, magnesium ditemukan pada bagian tulang 60-65% dan pada otot 25%, serta sisanya tersebar merata pada sel tubuh dan cairan tubuh.
Fungsi magnesium sebagai bagian lebih dari 300 enzim yang berperan dalam metabolisme zat gizi di dalam tubuh, membantu pada transmisi syaraf, pembekuan darah, relaksasi otot, dan mencegah kerusakan gigi. Magnesium ini biasanya ditemukan pada sayuran hijau, daging, kacang-kacangan, dan susu. Apabila kekurangan magnesium, akan terjadi komplikasi penyakit yang menyebabkan gangguan absorpsi. Selanjutnya, natrium. Dalam tubuh manusia mengandung 1,8 gram natrium per kilogram berat badan bebas lemak. Fungsi natrium menjaga keseimbangan cairan, asam basa, transmisi syaraf, kontraksi otot. Natrium biasanya terdapat pada garam dapur, MSG kecap, makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Apabila kekurangan natrium akan menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Terjadi pada kondisi diare, muntah, keringat yang berlebihan. Dan apabila kelebihan natrium akan menyebabkan terjadinya edema dan hipertensi. Yang selanjutnya yakni besi. Selanjutnya kita akan membahas tentang mikromineral. Yang pertama yaitu besi. Besi berfungsi dalam pembentukan hemoglobin dalam darah. Besi bagi tubuh biasanya terdapat pada susu, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau. Apabila kekurangan zat besi akan mengakibatkan anemia, lesu, pusing, dan pucat pada kulit. Yang selanjutnya yakni tembaga. Tembaga berfungsi untuk pembentukan eritrosit dan hemoglobin, komponen enzim dan protein, aktivitas syaraf, sistem substansi seperti hormon. Tembaga merupakan mineral yang berasal dari padi-padian, polong-polongan, kerang ginjal, dan hati. Apabila terjadi kekurangan tembaga, akan mengakibatkan anemia dan gangguan syaraf dan tulang. Selanjutnya yakni seng. Seng berfungsi sebagai pemelihara beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap atau lidah, meningkatkan seksualitas, mekanisme pernafasan, berfungsi dalam pankreas. Seng ini biasanya terdapat pada kerang, tiram, hati, kacang-kacangan, susu, dedak, dan gandum. Seng oleh tubuh manusia dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon penting. Apabila kekurangan seng ini akan menyebabkan pertumbuhan terhambat, penyembuhan luka lambat, kurang tajam terhadap bau dan rasa, kerdil, anemia. Selanjutnya yakni iodium. Iodium berfungsi untuk membentuk zat tirosid yang terbentuk pada kelenjar tiroid. Sumber dari iodium adalah garam dapur difortifikasi, makanan laut, air dan sayur di daerah non-gondok, dan hewan yang makan makanan tersebut. Apabila terjadi kekurangan iodium atau yodium akan menyebabkan penyakit gondok pada anak, terjadi kemunduran fisik dan mental. Selanjutnya yakni kobalt. Kobalt berfungsi untuk membentuk pembuluh darah serta pembangun vitamin B12. Diperlukan untuk fungsi normal sel, terutama sel sumsum tulang, mematahkan sel darah merah, sistem syaraf, dan sistem pencernaan, berperan dalam fungsi berbagai enzim. Kobalt biasanya ditemukan pada makanan sumber vitamin B12 seperti daging, hati, susu, dan hasil olahannya. Apabila kekurangan kobalt akan berpengaruh pada jantung dan berpengaruh menurunkan fertilitas pada pria. Fluorin. Fungsi dari fluorin adalah memperkuat gigi. Fluor berperan untuk membentuk lapisan email gigi yang melindungi dari segala macam gangguan pada gigi. Fluorin biasanya dapat ditemukan pada kuning telur, susu, dan otak. Apabila kekurangan fluorin akan menyebabkan kerusakan gigi yang berlebihan.
Selanjutnya, kromium. Kromium adalah sejenis mineral mikro yang esensial bagi tubuh. Fungsinya hampir sama dengan insulin yang diproduksi oleh tubuh, yaitu untuk mendorong glukosa atau karbohidrat ke dalam sel untuk dijadikan energi. Asupan kromium yang optimal tampaknya menurunkan jumlah insulin yang diproduksi agar tidak terlalu banyak menjaga kadar gula darah. Dalam tubuh manusia dewasa pada umumnya mengandung 0,4 sampai 6 mg kromium dengan kadar lebih rendah umumnya yang dimiliki oleh individu yang berusia lanjut. Kromium biasanya terdapat pada gandum, kuning telur, bayam, daging sapi, susu, dan kacang hijau. Kromium juga terdapat pada brokoli, roti, buah-buahan. Fungsi kromium yaitu menjaga keseimbangan kadar gula darah dan meningkatkan efisiensi kerja insulin. Kromium sering disebut sebagai glucose tolerance factor atau faktor pengendali kadar gula darah, dibutuhkan pada proses pengolahan glukosa menjadi energi. Membantu menurunkan berat badan dengan cara membakar lemak menjadi energi. Menurunkan kolesterol dan trigliserid sehingga dapat menjaga kesehatan jantung. Meningkatkan massa otot sehingga dapat membentuk otot yang ideal. Membantu sintesa kolesterol, lemak, dan protein serta meningkatkan jaringan otot. Mangan. Selanjutnya, mangan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh dan sistem reproduksi, meningkatkan kesehatan sendi, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme kalsium, pemanfaatan dan penyimpanan vitamin B1, dan aktivitas enzim dalam metabolisme karbohidrat. Mangan biasanya ditemukan pada serealis utuh, kacang-kacangan, buah-buahan, dan teh. Apabila kekurangan mangan akan menurunkan sistem reproduksi, lemahnya persendian, dan lemah. Selanjutnya, yakni selenium. Selenium merupakan salah satu dari agen-agen anti kanker yang kuat. Apabila digabung dengan vitamin E, efektivitas keduanya terhadap kanker akan lebih meningkat. Bersama-sama bekerja sebagai anti kanker yang kuat, sistem anti penuaan yang disebut glutathione peroksida. Kombinasi ini membentuk satu antioksidan yang paten karena pemakan radikal bebas. Selenium berfungsi sebagai satu, meningkatkan efisiensi sehingga DNA dapat memperbaiki dirinya. 2. Menghambat pertumbuhan tumor dalam jaringan payudara manusia. 3. Dapat mendeaktifkan toksisitas radiasi di dalam tubuh. 4. Bekerja membersihkan darah dari efek kemoterapi dan malfungsi liver. 5. Stimulan paten bagi sistem kekebalan. Selenium biasanya ditemukan pada buah-buahan seperti pisang, kiwi, leci, kurma, melon, papaya, mangga, nangka, mulberry, jeruk, delima, dan lain-lain. Apabila kekurangan selenium akan menyebabkan kerusakan jantung, menaikkan risiko stroke, kegagalan organ, gangguan reproduksi, dan lupus. Apabila kelebihan akan mengakibatkan kerusakan syaraf, diare yang menandakan adanya gangguan pada pencernaan, bau mulut atau napas tidak sedap, tubuh letih dan lesu, kuku pecah-pecah, dan rambut rontok.